dari sisi Tuhan, Tuhan tuh siapkan masa depan bagi kita. Tapi bukan berarti dari sisi kita tuh kita pasif, tidak boleh. Harus aktif. Aktifnya apa? Ya datang sekolah pagi, ya belajar sungguh-sungguh. Begitu. Soal masa depan kan dia siap. Tapi lu mesti ikut proses. Amin. Bukan lu enak-enak sekolah. Pokoknya tir-tir, tenang. Kok Tuhan siapkan. Nah, sudah terus cari kerja nanti habis sekolah. Tir-tir, nanti cuma makanan ada di meja makan. Lu poe lu. Senada begitu. Lu mesti keluar kau cari. Amin. Terus begitu. Sekarang mau sekolah baik, tidak bisa sekolah yang memang gila dong, serius. Pengkhotbah 12 ayat 1. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk kembali, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya tentu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengizinkan saya sekali lagi bisa ada di SMK Negeri 1 ya, Kupang Barat untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini kali yang kedua. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga siswa-siswi ya, untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya ya. Sebelum kita masuk kepada bagian firman Tuhan yang perlu untuk kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini ya, tentu hari ini tepat ya, hari Jumat 14 Februari 2025 ya, selalu kita peringati sebagai hari Valentine's Day atau hari kasih sayang. Momen-momen ini dipakai saudara untuk menunjukkan kasih sayang seseorang kepada yang lain, kira-kira begitu ya. Pacar menunjukkan kasih sayangnya kepada pacarnya ya, tidak sekedar pacar saudara ya. Anak-anak kepada orang tua kepada anak, ya kita kepada teman, sahabat kita, saudara. Seringkali momen ini kita pakai untuk hal itu ya. Kita berbagi coklat, biasanya coklat yang selalu berkaitan dengan hari Valentine's atau juga bunga. Bunga dan coklat itu merupakan dua hadiah yang selalu diberikan kepada orang-orang yang kita kasih atau orang-orang yang kita sayangi. Meskipun saudara, kalau kita bicara tentang hari Valentine atau biasa kita sebut dengan hari kasih sayang, itu tidak sekedar hanya tanggal 14 saja. Setiap tanggal 14 Februari lalu kita rayakan hari kasih sayang itu dulu, baru kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan begitu. Orang Kristen sejati mau tanggal 14, mau tanggal apa saja, bahkan setiap hari saudara, kasih kita tuh harus betul-betul ditunjukkan. Amin. Ya harus begitu, jangan tanggal 14 kita baik begitu. Ini karena tanggal 14 jadi guru omong apa kita dengar. Ini tanggal 14 hari kasih sayang. Masuk di tanggal 15, 16 di punggila mulai naik. Bukan begitu ya saudara. Hari kasih sayang itu harus ditunjukkan setiap hari saudara ya. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Bapak Ibu Guru, kepada orang tua, kepada sesama, karena memang itulah yang Tuhan mau. Bukankah hukum yang jelas yang Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Jadi kita tidak boleh lupa itu, saudara. Ya, bukti seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu harus bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah manifestasi dari seseorang yang mengasihi Tuhan. Jadi omong kosong kalau dia bilang dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, rajin beribadah, tapi dengan sesama dia tidak membantu. Oh, tidak bisa begitu, saudara. Harus saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan adalah bentuk nyata dari kasih. Amin. Jadi saya berharap hari kasih sayang tidak hanya tanggal ini saja, tanggal 14 Februari ya, lalu kita mulai menunjukkan kasih sayang kita yang luar biasa, tapi masuk di tanggal 15, 16 dan seterusnya kita mulai sembarangan. Tidak bisa begitu. Orang Kristen sejati ya oke lah kita memperingati hari Valentine, tapi setiap hari kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Nah saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama ini, saudara, ini merupakan
tulisan ya daripada Salomo, saudara. Siapa yang tidak mengenal Salomo? Salomo adalah seorang yang luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, saudara, waktu Tuhan bilang kepada Salomo, Salomo, kamu mau apa? Ya, kamu mau kekayaankah atau hal-hal yang lain? Salomo tidak minta kekayaan, tetapi kalau kita baca Alkitab, Salomo tuh minta hikmat, saudara. Ya, Salomo minta hikmat ya dari Tuhan, dan memang luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dia tidak minta kekayaan, saudara, tapi dari hikmat itu, hikmat Salomo, saudara, mendatangkan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Tetapi dengan semakin banyak kekayaan, saudara, dia mulai melenceng dari apa yang Tuhan mau dengan mengambil istri-istri yang tidak takut Tuhan. Salomo istri itu 1000. Istri itu 1000, bukan 2, saudara. 1000 dia punya istri, saudara, Salomo. Ya, itu luar biasa, saudara. 700 istri, 300 gundik, saudara. Itu Salomo. Bayangkan 1 tahun belum habis, saudara. Kalau misalnya dia tidur dengan istrinya, saudara, itu belum selesai. Bisa-bisa dia lupa nama. Yang nomor 1 tuh siapa, 2 siapa. Kok 1000 istri, saudara. Lagi-lagi saya mau bilang, 1000 istrinya Salomo itu bukanlah ya perintah untuk kita ikuti. Itu bentuk cerita. Kalau bentuk cerita hanya perlu kita tahu tapi tidak perlu kita ikuti. Yang benar yang kita ikut, yang salah tidak boleh. Oh, Salomo punya istri 1000, lebih dari 1 saya juga boleh. Tidak boleh. Itu bentuk cerita supaya kita tahu dan jangan ikuti. Amin kok. Jadi jangan salah mengerti, oh Alkitab tulis apa ikut termasuk. Istri 1000 julu tunggu asin tamat dulu ya. Itu tamat sukarja lu habis, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Itu bentuk cerita ya. Tidak boleh saudara ikut sikap daripada Salomo, saudara. Di hati itu berpaut dengan istri-istri atau perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan, saudara. Makanya Alkitab itu mau supaya kita tuh nanti pilih pasangan tuh yang takut Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 kan bilang begitu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Mesti pilih pasangan tuh yang seiman. Tidak hanya sekedar Kristen dengan Kristen, tapi dia tuh Kristen yang takut Tuhan atau tidak. Harus pilih tuh yang betul-betul takut Tuhan. Jangan asal pilih. Yang penting ada napas. Sama dia agama lain. Lu percaya Yesus, dia tidak percaya Yesus. Yang penting ada napas. Tidak bisa begitu, saudara. Tidak boleh. Makanya gereja larang. Jangan nikah dengan beda agama. Ya karena itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian ini, saudara, ya, Pengkhotbah 12 ayat 1, saya ingin bicara tentang tema atau topik, yaitu ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, kalau bicara muda tentu yang tua-tua jangan bilang, oh ini hanya untuk orang muda. Oh tidak, saudara. Ingatlah penciptamu itu berarti untuk semua. Ya toh, tidak ada ingat penciptamu hanya untuk yang muda, yang tua dong mulai harba biru. Bukan begitu. Mau tua, muda, kecil, besar, harus ingat ini. Ingat pencipta kita. Ingat siapa yang menciptakan kita, yang mengantar kita untuk tolong kok. Ingat Tuhan, saudara, dalam ini hidup. Karena banyak orang yang dalam hidup ini tidak ingat Tuhan, begitu. Nafas hidup ini Tuhan yang kasih, saudara, tapi dia tidak ingat Tuhan. Mazmur 39 ayat yang kelima, saudara, di situ pemazmur bilang begini, ya, beritahukanlah kepadaku ajalku. Artinya bahwa yang pegang nafas hidup itu Tuhan. Tuhan yang pegang nafas hidup. Tuhan yang pegang nafas hidup kita. Ya, kita bisa bernafas enak tanpa bayar. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, Tuhanlah yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, sehingga dia dikatakan makhluk yang hidup. Kalau dia yang kasih nafas, maka dia berhak pula untuk mengambil nafas itu kembali. Maksudnya mati kita nih. Tapi kan kita masih diizinkan ada kan sampai dengan hari ini. Artinya bahwa agenda Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan. Nah, kalau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, hidup andalkan Tuhan. Amin. Hidup mengandalkan Tuhan, hidup berpaut dengan Tuhan, ya. Hidup bersandar pada Tuhan. Karena banyak orang yang tidak hidup bersandar pada Tuhan. Apalagi saya berkhotbah di hadapan siswa-siswa yang masih muda, yang menganggap diri saya kuat, saya hebat, saya pasti mati lama. Siapa yang bilang kamu mati lama? Yang pegang nafas hidup itu Tuhan, saudara. Kok saya ini kan lari terus, nah. Setiap hari lari 10 kilo. Setiap hari main futsal. Lu pikir lu main futsal olahraga supaya tidak mati? Kematian tidak ada urusan dengan kamu olahraga. Dia mau cabut napas, tak cabut. Amin. Itu untuk sehat, saudara. Kalau untuk kematian, lu mau olahraga sampai lu
capek sendiri pun mati, tetap mati. Amin. Kok Haji Mas Said artis itu kan dia main futsal tiba-tiba mati, saudara. Ada yang main futsal tuh mati, saudara. Ada bayi baru lahir langsung mati. Karena kita bingung. Tapi itu sudah, saudara. Kalau Tuhan masih kasih saudara nafas dan saudara masih ada di sini, ikut ibadah. Aduh, mari kok angkat tangan kau bilang terima kasih Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Jangan sombong, be masih kuat nah. Be mati lama. Yang mati duluan tuh ya dong yang tua. Siapa bilang yang tua mati duluan? Tidak ada ayat tulis begitu, saudara. Tuhan yang pegang napas. Dia mau cabut kapan terserah, mau kecil, besar, tua, muda, dia bisa ambil kembali itu napas. Maksudnya lu mati, begitu. Nah, kalau masih diizinkan ada hari ini, tolong ya, kita hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita hidup bersandar kepada Tuhan senantiasa. Amin. Dengan mudah Tuhan tuh bisa buat kita tidak ada ini hari, adik-adik. Mudah. Kita nih, dia yang pegang nafas, nah kita kecil begini. Kita ini kan ciptaan, dia pencipta, kita ciptaan. Kita terbatas, dia tuh tak terbatas. Tuhan tuh tak terbatas, kita terbatas. Diikuti selesai kita, saudara. Dia mau kasih habis kita tuh mudah, saudara, terlalu mudah. Tapi ya, kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, tahun 2025 bulan Februari tanggal 14, itu anugerah Tuhan. Amin. Itu kasih karunia. Tidak boleh kita menyombongkan diri bilang, oh beta na, toto anak rote, tato anak timur, tato anak alor, tato anak sabu. Lu mau anak mana kok? Ya Tuhan cabut nafas, dia cabut. Amin, saudara. Dan yang lain kita bisa kasih tunjuk kita pun geng. Dan Tuhan jangan. Amin, kau saudara. Nah, ini hal yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, ada dua hal saja, saudara, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Ingatlah penciptamu, saudara, mengantar kita kepada dua hal penting ini. Yang pertama, ingatlah penciptamu mengantar kita kepada hidup yang mengandalkan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena memang ada begitu banyak orang yang karena kekuatannya, ya, karena kepintarannya, meskipun kekuatan, kepintaran itu Tuhan yang kasih, tapi banyak orang yang sangat sombong dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Makanya poin pertama ini menarik. Ingatlah penciptamu mengantar kita kepada hidup yang mengandalkan Tuhan, saudara. Bukan hidup yang mengandalkan diri. Kalau mengandalkan diri, saudara, Alkitab bilang terkutuk. Yeremia 17 ayat yang ke-5, ya. Kan ayat 5 dan ayat yang ke-7 dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Di ayat yang ke-5 bilang begini, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ingatlah penciptamu mengantar kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan bukan andalkan diri. Amin, kau saudara. Kalau kita andalkan diri kita atau manusia siapapun, Alkitab bilang terkutuk. Tuhan mau saudara kita andalkan dia sungguh-sungguh. Apalagi kita masih muda begini, andalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Soal masa depan, saudara tidak usah ajar Tuhan soal masa depan. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, dia bilang kamu tidak punya masa depan, model kebosong nih, sekolah saya diudik begini, tidak punya masa depan, kamu tidak akan berhasil, ini. Siapa yang bilang? Yang pegang masa depan, ya, yang siapkan masa depan itu Tuhan bagi kita. Amin. Tidak usah dengar perkataan orang di luar sana, dengar saja apa kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Karena hidup kita tidak ditentukan apa kata orang, kata manusia, kata Tuhan. Sekolah baik-baik, sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Meskipun sekolah saudara di sini ya kelihatan kayak jauh, tapi Tuhan mau angkat saudara. Siapa yang bisa halangi, saudara? Ya, saudara akan sukses, siapa yang bisa menghalangi? Amin. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan tuh mau angkat orang, tidak ada yang bisa kasih turun tangan Tuhan. Amin, saudara. Jadi tetap setia dalam sekolah, tetap belajar, ya. Taat pada guru seperti engkau taat pada Tuhan, ya saudara. Anda akan lihat Tuhan melakukan yang terbaik. Hidup mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, saudara, jangan melawan Tuhan. Ya, kalau melawan Tuhan berat. Andalkan diri, andalkan manusia. Di ayat yang ke-5 dari Yeremia 17 bilang terkutuk. Tapi di ayat 7, coba kalau ada adik buka di ayat 7. Di ayat 7 bilang begini. Dari Yeremia 17, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu luar biasa. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Harapan kita tuh pada siapa? Pada Tuhan atau pada manusia? Harapan kita pada Tuhan atau pada orang tua? Orang tua tuh pasti mati, saudara.
Saudara mau berharap di manusia siapa? Dia pasti mati. Pasti mati. Dia uang mau banyak seperti apapun, dia akan selesai di hidup ini. Saudara, siapa yang tidak pernah habis ya waktu, masa kalau kita andalkan dia? Ya cuma Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima ya, sampai ayat yang ketujuh bilang begini. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata segenap itu ya adalah seluruh. Segenap itu sama dengan seluruh, seutuh. Saudara, memang Tuhan tuh begitu. Dia mau kita percaya dia tuh dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Banyak orang yang percaya Tuhan itu setengah hati, setengah hatinya percaya manusia. Itu Tuhan paling jengkel begitu. Tuhan paling benci dengan orang yang model begitu. Ya, mengasihi dia dengan segenap hati. Untuk urusan kita melakukan sesuatu buat Tuhan, saudara, harus dengan segenap, sepenuh, seluruh hati, bukan dengan setengah. Tuhan tidak mau. Makanya dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 kan juga bilang begitu, toh saudara. Apapun juga yang kamu lakukan, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi memang yang berkaitan dengan Tuhan itu harus segenap, harus seluruhnya, seutuhnya. Percaya dia, andalkan dia, jangan setengah. Jangan setengah hati, sepenuhnya andalkan dia. Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Dan orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati, lanjutan dari ayat Amsal 3 ayat 5 bilang begini, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Manifestasi dari orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertiannya. Ya, mungkin Anda cerdas, Anda pintar di sekolah, ya, Anda berprestasi di sekolah, tapi Anda jangan sombong dan berdiri di atas pengertianmu, karena Anda perlu menyadari bahwa Anda pintar, Anda mampu, Anda bisa, itu Tuhan semua. Amin. Nah, kadang-kadang orang begitu, tambah pintar, pencipta pun dia lupa. Oh, itu bikin sial diri, itu tidak boleh, saudara. Itu Tuhan betul-betul marah. Lalu masuk di ayat yang ke-6, orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh jangan bersandar kepada pengertiannya. Dan yang kedua, mengakui dia. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia sama dengan bagaimana saudara tuh mengandalkan dia di dalam perjalanan hidup Anda. Dari hal-hal yang terkecil saja, mulai dari hal yang terkecil. Tadi datang berdoa ke sonde. Betul loh, saudara omong nih, di hadapan Tuhan loh. Alkitab bilang begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Nah, beta percaya Tuhan hadir di sini. Dan saudara bilang, beta berdoa, betul loh berdoa. Tapi ada tuh yang tidak berdoa, saudara. Datang sekolah tidak berdoa, pulang sekolah tidak berdoa, sampai di rumah pun buka baju langsung lihat meja makan, ya, langsung makan, belum doa juga. Soalnya doa juga, terima kasih buat makanan ini. Makan memang ngomel, kenapa dia hanya sayur ini? Lu nih sebenarnya mau apa lu nih? Supaya kalau ada makan. Orang lain tuh makan susah, amin. Meskipun dia ikan tunjuk, lu makan dengan ucapan syukur. Meskipun yang sayur kangkung, sayur putih, makan dengan ucapan syukur. Yang salah tuh kamu yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur mau makan apa? Dia tetap bersuka cita, terima kasih ada makan. Ini kita pembuat tingkah nih. Padahal sekolah pemalas sama dia pembuat tingkah. Mama secara doi setengah mati kau bayar uang sekolah, lupa malas, pemokol, tapi dia punya cita-cita tinggi. Cetanya, mau jadi apa nanti? Beta yakin beta akan ya paling rendah tuh lurah lah, tapi beta yakin beta nih gubernur tapi 1 minggu sekolah lu hanya masuk 2 kali. Sisa apa yang berikut cuma dipagar, mau jadi apa? Tidak bisa begitu loh saudara, ya toh? Dari sisi Tuhan tuh siapkan masa depan bagi kita. Tapi bukan berarti dari sisi kita tuh kita pasif, tidak boleh. Harus aktif. Aktifnya apa? Ya datang sekolah pagi, ya belajar sungguh-sungguh. Begitu. Soal masa depan kan dia siap. Tapi lu mesti ikut proses. Amin. Bukan lu enak-enak sekolah. Pokoknya tir-tir, tenang. Kok Tuhan siapkan. Nah, sudah tuh cari kerja nanti habis sekolah. Tir-tir, nanti juga makanan ada di meja makan. Lu poe lu. Senada begitu. Lu mesti keluar kau cari. Amin. Begitu. Sekarang mau sekolah baik, tidak bisa sekolah yang memang gila dong, serius. Jadi begitu, mengakui dia dalam segala lakumu. Apa saja yang kamu perbuat, mesti berdoa. Tuhan, kira-kira dia kau bukan? Begitu. Dia kau bukan atau yang lain, mesti berdoa. Itu
Berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan supaya lu berani omong, berani nyatakan. Meskipun nanti jawabannya juga belum tahu, terima atau tolak, ya toh. Kalau terima lu sana, kalau tolak tuh, ingat, investa memang. Dengar Bapak ya. Sekarang ini lagi marak, laki-laki tidak berbicara, perempuan tidak berbicara, saudara, tapi langsung action untuk ambil tali dan bunuh diri. Itu lagi marak sekarang. Orang bunuh diri kenapa? Judi online. Orang bunuh diri kenapa? Masalah keluarga. Orang bunuh diri kenapa? Ya, diputusin pacar. Hanya bisa lu nih sama kayak perempuan nih, hanya dia di dunia nih. Dia kasih putus dulu langsung kayak pokoknya bisa dia harus bunuh diri. Jangan begitu. Itu tuh tindakan bodoh. Dengar ya. Makanya jangan judi online, makanya jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh, jangan. Ingat ya, masalah apapun ya datang pada Tuhan. Amin. Dia yang bisa memberikan kelegaan padamu. Jangan bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan solusi. Bunuh diri itu adalah sikap bodoh dari orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena waktu Anda bunuh diri langsung pindah neraka. Mana datanya? Saya akan kasih tahu saudara. Alkitab bilang begini hukumnya, jangan membunuh. Betul toh? Jangan membunuh. Nah, jangan membunuh di situ mempunyai dua makna. Jangan bunuh sesamamu dan jangan bunuh dirimu sendiri. Itu hukum yang Tuhan berikan supaya kita jangan melakukan yang namanya pembunuhan, saudara. Entah itu bunuh sesama maupun bunuh diri, tidak boleh. Lalu yang kedua, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bunuh diri adalah tindakan tidak mengasihi diri. Mengerti? Yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 bilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Mati itu pasti, saudara. Pasti kita akan mati, tapi bukan dengan cara bunuh diri. Itu salah. Jadi itu dosa. Lalu kalau dosa bagaimana? Neraka, mau apa lagi? Dosa itu 1 Yohanes 3 ayat yang keempat bilang dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yang tadi saya sampaikan kepada saudara itu hukum-hukumnya Allah semua. Dan kalau saudara langgar dosa, upah dosa yang maut, saudara tidak bisa. Anda ke neraka kalau saudara bunuh diri. Mereka ingat memang supaya kalau ada masalah, tantangan apapun, hadapi. Sebagai orang Kristen yang bilang ada Tuhan di dalammu, berdiri tegak dan hadapi. Kita semua itu pasti pernah buat salah toh. Nah, bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat, berdiri, mempertanggungjawabkan. Jangan Anda bunuh diri, jangan. Itu bukan cara terbaik, itu bukan solusi. Kenapa saya selalu omong ini? Saya omong ini di banyak tempat, saudara. Karena memang saya harus kasih ingat. Ada yang tanggapi saya dan bilang, Pak nih, masa khotbah bilang bunuh diri adalah suatu kebodohan. Don't tersinggung. Pak Son jaga kok perasaan dari keluarga korban. Masalahnya dia sudah meninggal. Sedangkan anak-anak muda begini banyak, ini masih banyak dan harus diomongin. Mau orang tidak suka itu urusan belakangan. Untuk apa saya urus orang lain supaya dia suka saya lalu Tuhan jengkel saya? Saya tidak mau, lebih saya urus Tuhan, jaga Tuhan perasaan lebih dari perasaan saudara. Amin. Kok saudara cuma ciptaan sama dengan ciptaan terbatas juga, kok terlalu apa macam juga togor, tidak ada persoalan. Amin. Jadi ingat, andalkan Tuhan. Hatimu berpaut pada Tuhan. Jangan bikin hal-hal bodoh dalam ini hidup hanya karena masalah-masalah sedikit mulai cari tali. Yang ketiga, ya, kalau memang Anda percaya Tuhan sungguh-sungguh, selain jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akui dia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan anggap dirimu bijak, saudara. Anda merasa Anda paling bijak sudah daripada yang lain, sampai Tuhan pun Anda tidak dengar, tidak bisa begitu. Belajarlah andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi tolong ya, ingatlah penciptamu yang pertama, mengantar kita pada hidup yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, itu paling suka dong kalau bilang yang terakhir tuh orang paling suka. Di gereja, di mana-mana tuh, dong suka kalau yang terakhir. Pendeta bilang, yang terakhir, poin terakhir. Langsung dia bilang, amin. Dari tadi langsung amin. Amin tuh pas pendeta bilang, poin terakhir. Memang kelihatan mereka tidak cinta firman. Tapi itu ditambah lain. Di sini dari muka-muka nih semua cinta firman. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, saudara, ingatlah penciptamu
mengantar kita pada hidup yang berelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, ingatlah penciptamu mengantar kita kepada yang kedua, hidup berelasi dengan Tuhan. Ya, hidup berelasi dalam dua hal ini, dalam doa dan firman. Kita harus hidup berelasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi waktu kita baca firman, Tuhan sedang bicara dengan kita. Nah, ini penting. Doa dan firman ini sangat penting, saudara, dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Ingatlah penciptamu harus terlihat dari bagaimana kamu berdoa atau tidak. Ya, ingatlah penciptamu harus terlihat dari bagaimana kamu ini dari hal-hal kecil. Datang sekolah tuh berdoa atau tidak, makan tuh berdoa atau tidak. Kalau sampai Anda datang sekolah berdoa, makan berdoa, bahkan dalam hal apapun Anda berdoa, saudara, itu menunjukkan bahwa Anda punya relasi dengan Tuhan. Amin. Doa itu penting, saudara. Masalah begini banyak, lalu kita tidak berdoa, bagaimana? Sumber kekuatan kita itu Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang bisa tolong kita, tidak ada lagi yang lain. Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada kita. Lalu kalau kita tidak berdoa, seolah-olah, saudara, seolah-olah kita mampu dan kita tidak butuh Sang Pencipta, kita tidak butuh Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan, hidup di dunia dengan begitu banyak tantangan. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa? Amin, saudara. Anda berdoa, saudara, itu menunjukkan hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda bilang Anda betul-betul ingat Pencipta, Anda harus berdoa. Tidak bisa tidak. Makanya firman Tuhan bilang, saudara, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Harus berdoa. Lalu dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Bukan dia bilang berdoalah 1 bulan 1 kali. Dia bilang di sini berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu dalam roh itu bukan berdoa sambil bahasa roh, bukan. Berdoa setiap waktu dalam roh artinya bahwa Anda berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, dia juga berdoa buat orang lain. Doakan bangsa dan negara. Kita kan kadang-kadang protes pemerintahan yang ada, kita kadang-kadang protes bangsa kita, pemerintah yang ada susah bisa mengatur dengan baik ini dan itu. Kita seringkali protes. Ya, banyak orang yang begitu, suka sekali protes. Ya, apa yang sudah negara berikan bagi saya? Tanya dulu pada dirimu, apa yang kamu sudah berikan buat negara, buat bangsamu? Ya, minimal Anda berdoa. Amin. Ingatlah Penciptamu mengantar kita untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Yang pertama dalam hal doa, yang kedua dalam hal firman. Berdoa penting, tapi berdoa juga harus baca firman. Ini dua ini penting, ini yang bikin kita kuat. Tidak mungkin orang yang kuat berdoa, orang yang kuat baca firman, hidup dalam Tuhan lalu bunuh diri. Saya pikir itu tidak mungkin. Doa dan baca firman. Baca firman itu penting. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, Matius pasal 4 ayat yang keempat, lalu Yesus bilang begini, Iblis bilang begini, rubah ini batu nih jadi roti. Lalu apa jawab Yesus? Yesus bilang begini, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau kasih tahu begini, makanan jasmani ini penting. Nasi, sayur, ikan, salome, segala macam, itu penting juga buat lu. Tapi jauh lebih penting makanan rohani. Makanan rohani itu penting. Untuk apa badan kita besar secara jasmani, tapi rohani kita kerdil atau kecil? Aduh, hadapi tantangan hidup yang berat, kita nanti tidak bisa apa-apa. Amin. Saudara, kita butuh firman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman, bukan gosip. Gosip tidak bisa buat iman kita bertumbuh. Yang ada lu mau kena pukul dari orang, karena gosip orang. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Lalu Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan apa? Kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kelakuan kita bisa bersih, ya. Kelakuan kita bisa menjadi kelakuan yang baik, yang disukai oleh banyak orang, ya. Terlebih Tuhan senang, ya, dengan sikap-sikap Anda yang begitu baik. Itu sangat dipengaruhi dari firman. Kalau Anda tidak pernah baca firman, Anda tidak pernah baca Alkitab, ya saudara, repot, ya, repot. Pasti perbuatan-perbuatan kita itu tidak benar. Begitu. Makanya kita tidak bisa jadi teladan di sekolah. Datang sekolah pemalas, ya toh.
pemalas tapi cita-cita besar. Oh ya, kita bilang Amsal 6 bilang belajar dari semut. Semut itu rajin, saudara, bukan pemalas, bukan pemokol, bukan belajar dari pengusaha-pengusaha hebat kota Kupang sonde. Alkitab suruh kita belajar dari semut, binatang kecil, saudara, tapi dia menunjukkan teladan yang luar biasa, ya, meskipun tidak ada pemimpinnya, kerja sungguh-sungguh. Itu semut, saudara. Nah, kita nih tunggu pada guru dulu. Ada guru berangkat tertib, guru bilang, "Betapi rapat doh ya anak-anak, donjo rapat dompu." Oh, dong senakan ikut. Kok ada guru sekarang dong hilang nah. Apa guru senada? Ya. Makanya kita butuh firman dalam ini hidup, ya, saudara. Firman Tuhan tuh punya fungsi yang sangat baik untuk saya dan saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, kalau saudara bacain ayat, dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Fungsi firman Tuhan untuk mengajar, seperti saya sedang mengajar saudara. Tapi yang kedua, menyatakan kesalahan. Ini juga, itu fungsi firman, menyatakan kesalahan. Makanya adik-adik jangan tersinggung kalau saya khotbah lalu ada hal-hal yang saya singgung, jangan tersinggung, saudara. Ya, baik juga Anda tersinggung karena itu menunjukkan bahwa Anda hidup, Anda masih punya rasa. Tapi tolong jangan yang habis ditersinggung bertobat, begitu. Kan sekarang nih pendeta-pendeta khotbah kan jarang, hanya mengajar tapi tidak menyatakan kesalahan. Nah, itu banyak pendeta model begitu sekarang. Kenapa? Dong lebih jaga orang pun perasaan. Soalnya enak nanti orang bilang apa, nanti orang ngomong apa, jangan begitu. Tidak bisa, harus tegur. Dosa itu harus ditegur. Kalau tidak ditegur berdasarkan firman, orang tidak tahu. Amin. Harus menyatakan kesalahan. Yang ketiga, fungsinya adalah memperbaiki kelakuan. Ya, untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Itu fungsi firman. Orang kalau cinta firman, hidup dalam firman, saudara, setiap hari baca Alkitab, saudara lihat nanti, saudara hidup itu berubah. Yang dulu pemalas datang sekolah jadi rajin, saudara lihat. Yang dulu tukang bemaki, sang bemaki leh. Karena Alkitab sudah bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29. Kalau Anda baca firman sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, Anda hidup itu berubah. Kok Alkitab yang bilang, fungsi firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Makanya kelakuan tidak pernah berubah karena tidak pernah baca firman. Itu persoalannya. Lalu yang berikut, mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu mendidik orang hidup dalam kebenaran, saudara. Bukan mendidik orang dalam ketidakbenaran, mendidik orang dalam kebenaran. Lalu di ayat 17, ya, dia bilang begini, setelah ayat 16, ayat 17 dia bilang begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, saudara. Ingatlah pencipta kita. Ingatlah pencipta kita, saudara, mengarahkan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Ingatlah pencipta kita mengarahkan kita untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Jangan jadi anak muda, jangan jadi siswa-siswi, bapak ibu guru yang tidak andalkan Tuhan dan sombong. Jangan. Orang yang sombong itu pasti hancur, tidak bisa tidak, saudara. Ya, ada cerita, saya tutup dengan cerita-cerita ini. Di Brasil itu ada seorang presiden namanya Tancredo Neves. Kalau saudara bisa searching, saudara bisa lihat di Google itu ada, ya, atau di YouTube ada kisah orang-orang sombong. Itu sombong sekali, tidak andalkan Tuhan. Namanya Tancredo Neves, saudara. Ya, dalam kampanyenya dia bilang begini, kalau saya dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa geser saya. Itu sombong atau tidak? Sombong, dia bilang. Dalam kampanyenya dia bilang, kalau saya dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa menggeser saya dari kursi kepresidenan. Dan benar, saudara, dalam kampanye tersebut dia menang, dapat 500.000 lebih suara, dia menang, layak menduduki kursi kepresidenan. Tapi saudara, yang sebelum pelantikan, saudara, dia meninggal. Ini contoh orang yang sombong sekali dan merasa karena kekuatannya itu tidak butuh Tuhan. Makanya saya bilang, ingat penciptamu pada masa mudamu. Jangan sombong. Dia pukul saudara, selesai. Kau semua dia punya. Amin. Kau saudara, sombong sekali. Saudara, dia bilang, bekal dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa goyahkan kursi kepresidenan. Tidak bisa. Tuhan pun. Jadi dia bilang, siapa kau? Ini langsung nantang Tuhan. Selesai. Pembuat kapal Titanic, namanya Thomas Andres kalau tidak salah. Dia buat kapal yang besar, yang megah, yang luar biasa. Lalu ada seorang reporter wawancara dia, seberapa kuat kapal ini? Dia bilang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Sekali lagi saya mau tanya, itu sombong atau tidak? Sombong.
Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Dalam pelayaran yang pertama, tabrak gunung es dan selesai tenggelam. Makanya kita nonton film Titanic, ada filmnya. Itu kenapa, saudara? Karena kesombongan, hancur, saudara. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Kalau sombong, dia kasih tenggelam. Amin, kok saudara? Ada anak-anak muda di Brasil. Ada 4 orang, 3 orang mabuk-mabukan. Lalu mereka ingat teman mereka harus jemput teman mereka lagi di rumah, mereka sedang mabuk. Jadi mereka mau ajak temannya juga untuk ikut pesta miras, kira-kira begitu. Lalu mereka pergilah menjemput teman mereka di rumah. Mereka sudah mabuk juga, saudara. Lalu ibu dari anak ini, ibu dari teman mereka ini bilang, ya, kalau keluar tolong berdoa, hati-hati di jalan. Lalu mereka bilang apa? Kami tidak butuh Tuhan. Di mobil penuh, karena mereka pakai mobil sedan. Mereka bilang di mobil sedan ini sudah penuh, kami tidak butuh Tuhan. Padahal dia mau bilang jalan ingat berdoa biar Tuhan sertai. Mereka jawab, kami tidak butuh Tuhan. Di mobil sedan ini sudah penuh. Tuhan tuh cocoknya di bagasi, karena bagasi yang kosong. Saudara lihat, ini sombong dan kurang ajar. Waktu mereka keluar, saudara, ya, itu mobil kabarnya ini pohon yang jatuh, ya. Oh, baju kerang nggak ada. Jadi waktu mereka keluar, saudara, ternyata terjadi kecelakaan hebat. Terjadi kecelakaan hebat ini, 4 orang anak ini mati sekaligus dan mobil itu hancur. Tapi anehnya, mobil itu hancur hanya sampai depan, dari depan sampai di bagian tengah. Di bagian bagasi itu tidak hancur sama sekali. Tapi tadi Tuhan dia bilang di mana? Di bagasi. Yang bagasi aman, tapi bagian depan sampai tengah hancur semua. Kasih tunjuk sikap sombong yang luar biasa. Makanya saya bilang, kita jangan begitu. Kita ada karena kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia. Jalani hidup ini, saudara, dengan kasih karunia yang Tuhan limpahkan atau berikan kepada saya dan saudara. Sombong selesai. Amsal 16 ayat 18 sebagai ayat terakhir. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.